Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, jemaat diharapkan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pertama Saudara Efraim, ibadah kedua Saudari Yemima, dan ibadah ketiga Saudari Marsya. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum memasuki lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah, atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih Tuhan. Sore hari ini sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh melihat, matanya melayangkan pandangannya dan menemukan setiap dari kita yang menanti-nantikan Dia. Setiap kita yang merindukan kehadirannya. Nah kekasih Tuhan, biar pada sore hari ini kita boleh diam dan kita dengan percaya bahwa Allah kita, Tuhan kita yang akan menuntun hidup kita, tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Bersama-sama kita mau siapkan hati. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa. Kau lihat hati kami Tuhan, Kau lihat kerinduan hati kami ya Bapa. Kau lihat Tuhan pribadi-pribadi yang mau berserah Tuhan dalam segala keadaan. Kami percaya Bapa, Engkau Allah Immanuel. Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau yang menuntun kami Tuhan. Engkau yang menetapkan langkah-langkah kami. Kiara bakasi kina kana yara bakasi kiara bakana yara maya shikiana yara yaramu. Kina yara baya shikina yara maya shikiara yaramu. Ini kami Bapa, ini hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur perjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur perjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari.
berada di dalam hadirat-Mu. Ada mujizat dan anugerah-Mu, berada di dalam hadirat-Mu, lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu, ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur, berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur, berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari kekasih Tuhan, kita tidak melihat apa yang di depan mata kita. Kita tidak melihat apa yang ada di sekeliling kita. Tapi biar kita melihat dengan iman kita. Rasakan penyertaan Tuhan. Ingat betapa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu yang menjadi kekuatan kita untuk kita boleh melangkah di hari-hari yang ke depan. Berserahlah di hadapannya. Kira apakah sikinakana apakah sikianayaramu. Berserahlah. Karena kita tahu rencananya pasti yang terbaik buat kita. Haleluya. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur, berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur, berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur, berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur, berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu.
Kami berserah Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi. Berbicaralah Tuhan, oh pakai hidup kami. Tangan-Mu bekerja, Kau yang jadikan semuanya baik, Kau yang ubahkan, Kau yang aturkan Bapa. Tiada yang mustahil bagimu, oh kami percaya. Ya Rabba sikira baba baba kana ya saat ini kuasa-Mu bekerja, kami percaya. Saat ini kasih-Mu menyentuh kami Bapa, oh mujizat-Mu terjadi. Ya Rabba sikina na 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 ya Rabba, ya Rabba sikira baba 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 kana ya Rabba ya sikina na 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 Rabba, ya na 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 ya Rabba. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabba sikira baba na ya Rabba se. Haleluya. Kau bekerja Bapa, oh Yesus, ubahkan segalanya, ubahkan segalanya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biar Kau lihat hati kami Tuhan, yang mau berserah untuk apa yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami bisa melihat ya Bapa, bahwa Engkau pasti memberikan yang terbaik buat kami. Ya Ramasikina kan ya Ramayase. Dan biar pada sore hari ini Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur, hati kami melimpah dengan pujian di hadapan-Mu. Ya Ramasikina ya Ramayasikia Ramakana ya Ramayase. Kira Ramayasikia ya Ramayasikia ya Ramakana ya Ramo. Oh Ramasikia Ramakana ya Ramayasikia ya Ramayasikia ya Ramo. Iman kami percaya Tuhan. Kina ya Ramayasikia Ramakana ya yes, amen Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kebaikan-Mu Bapa tak pernah habis. Kebaikan-Mu Tuhan menghiasi hari-hari kami dalam segala keadaan. Kami percaya. Kiara masih kiara bakar era maya shikiana era. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Bapa, 2022 kemuliaan-Mu lebih lagi dinyatakan lewat hidup kami. Justru di dalam kesesakan, justru di dalam kelemahan, justru di dalam penderitaan, saat kami tetap berserah dan percaya, saat kami taat pada setiap tuntunan-Mu Tuhan, maka orang boleh melihat hidup kami yang benar sebagai anak-anak-Mu. Dan Bapa di surga dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu,
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu tentang 4 jenis manusia. Di sini di dalam Matius pasal 13 ayat 3 sampai dengan 9, itu mengatakan begini, akan saya bacakan nih. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah dan ia menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, di sini kita akan belajar 4 jenis manusia atau tanah hati manusia. Yang pertama dikatakan tanah pinggir jalan. Kita akan belajar tentang tanah pinggir jalan itu seperti apa. Di sini orang yang dikatakan tanah pinggir jalan adalah orang itu mendengar firman, tapi nggak ngerti sama sekali. Dia dengar tapi nggak ngerti. Pulang ditanya firmannya apa juga nggak ngerti. Di situ, itu tanah pinggir jalan. Yang dikatakan akibatnya firman itu nggak masuk sama sekali, nggak bisa masuk ke dalam pikiran dan hati orang itu. Dan orang ini nggak mungkin berbuah, pasti nggak mungkin berbuah. Karena dikatakan bahwa firman itu nggak bisa. Dia nggak ngerti sama sekali dan firman itu juga nggak bisa bertumbuh dan firman itu pasti mati. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita harus belajar di mana bahwa tanah pinggir jalan ini seringkali banyak orang Kristen ya seperti ini. Karena apa? Karena seringkali mereka mendengar firman, di belakang mereka ngobrol sendiri. Ya, mereka dengar firman tapi mereka ini bagi-bagi permen ya di situ. Mereka dengar firman tapi mereka juga tidak konsen pikirannya di rumah. Tapi pada waktu firman disampaikan, selesai, nggak ngerti apa-apa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Firman itu tidak bisa hidup. Ya, itu tanah pinggir jalan. Tapi ini seringkali terjadi bagi orang Kristen bahkan. Di dalam gereja. Seringkali bahwa banyak orang Kristen, mereka kenapa kerohaniannya nggak bisa bertumbuh? Karena dengar firman, tapi mereka nggak ngerti. Mereka pulang tidak membawa apa-apa. Mereka pulang dengan saya katakan masih kering juga sama. Kalau Tuhan inginkan di mana bahwa kalau kita mendengar betul-betul mendengar, tangkap firman itu. Nah, tapi kalau tanah pinggir jalan ini repot memangan. Karena memang banyak gangguan dalam pikiran kita ini yang membuat kita nggak bisa tangkap sama sekali. Bahkan lingkungan sekitar kita, bahkan kanan kiri kita. Ya. Bahkan sebelum berangkat dari rumah pun ada satu masalah dengan suami atau istri atau dengan anak atau apapun, sehingga datang di gereja karena satu keterpaksaan juga. Karena dia anggap sebagai Kristen harus ke gereja. Tapi di gereja nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa dia. Karena emosi di dalamnya juga. Akhirnya nggak bisa dapat apa-apa. Itu tanah pinggir jalan. Ya. Dikatakan lagi yaitu tanah berbatu. Nah, tanah berbatu ini menggambarkan orang mendengar firman Tuhan. Wah, dia dengar sukacita tuh. Dia dengar firman itu sukacita luar biasa. Dia bilang bahwa firmannya itu baik. Firmannya bagus sekali. Itu dia terima tuh dengan sukacita. Artinya firman Tuhan itu telah masuk dalam pikiran. Pikiran ini adalah otak kiri. Otak kiri ini logika. Jadi firman Tuhan masuk, terima dia dengan sukacita, tapi di logika aja. Di sini, di otak kirinya. Tapi juga menyentuh, cuma menyentuh di otak kanannya, yaitu perasaan.
cuma menyentuh tapi nggak bisa masuk. Dia cuma bisa diterima secara logika, dengan sukacita tapi logikanya yang keluar, yang bisa terima di sana. Namun kondisi itu berbatu ya. Firman itu tidak dapat berakar di situ. Firman nggak bisa menembus dalam pikiran bawah sadar dia. Jadi firman itu tidak bisa masuk dalam pikiran bawah sadar dia. Sedangkan manusia itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadarnya dia. 95% manusia dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. 5% pikiran sadar. Sehingga kalau firman nggak bisa masuk sama sekali dalam pikiran bawah sadar dia, ya nggak mungkin dia dikendalikan oleh firman. Karena di sini dikatakan tanah itu berbatu, cuma berakar sebentar. Kena sinar matahari dikatakan layu, mati, nggak bisa bertumbuh. Berapa banyak orang Kristen seperti ini juga, di mana mereka cuma terima secara logika. Dia bilang dengan sukacita luar biasa firman itu, tapi tidak pernah bisa merubah hati dia, karena cuma menyentuh saja dalam perasaannya, tidak bisa masuk dalam otak kanan dan masuk dalam pikiran bawah sadar dia, nggak bisa. Sehingga orang ini akan tetap dengan logikanya. Sedangkan firman Tuhan kalau kita pakai logika saja nggak bisa. Dia akan jadi seperti orang Farisi. Dia logikanya kuat, dia pinter memangan. Tapi tidak pernah bisa berubah orang ini. Karena apa? Dikendalikan oleh logikanya dia. Kepinterannya dia. Tapi tidak pernah berubah hatinya. Ini mengerikan Bapak Ibu. Kalau kita belajar Bapak Ibu tentang firman ini, dikatakan bahwa tanah berbatu ini, kalau hati kita masih seperti itu, ya sampai kapanpun kau tidak akan pernah berbuah di situ. Tuhan ingin bahwa kita harusnya berbuah, tapi karena kita sudah dikatakan cuma tangkapnya melalui logika aja, kita merasa bahwa hebat itu, pendetanya luar biasa, cuma itu aja, tapi dalam sehari-harinya ternyata nggak berubah, hatinya tetap tidak berubah di situ. Ini mengerikan loh Bapak Ibu. Orang ini seringkali terjadi dalam orang Kristen. Dia tangkap cuma logika, melalui logika aja. Otak kirinya saja yang terima. Tapi perasaan tidak pernah berubah, tidak bisa menembus. Sehingga orang itu dikatakan tidak pernah bisa bertobat. Tidak akan mau bertobat saya katakan. Karena kalau dia tangkap dengan logika terus, dengan merasa dia bisa di situ. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi dikatakan pencobaan dan aniaya datang di situ, pikiran lama yang ada di dalam pikiran bawah sadarnya itu akan mengambil alih Bapak Ibu di situ. Lama-kelamaan orang ini bahaya juga, bisa murtad kalau dia cuma logika aja. Itu bahaya besar. Tapi dikatakan pikiran bawah sadar ini yang ada di dalamnya yang lama, yang pikirannya masih jelek, negatif di situ. Kalau ini firman nggak bisa menembus masuk, nggak bisa menggeser pikiran ini, ya selamanya dia tidak akan pernah bisa bertumbuh. Karena dikatakan apa? Pikiran bawah sadarnya selalu mengambil alih kembali yang pikiran yang jelek-jelek itu. Sehingga dia dikendalikan itu terus-menerus. Ya. Kalau dia nangkepnya cuma otak kiri saja, secara logika saja, nggak bisa menembus perasaan, nggak bisa masuk dalam pikiran bawah sadar dia berhenti. Ya, lama-kelamaan dengan logikanya dia bisa murtad. Ya, dia bisa menentang yang namanya mukjizat itu tidak ada akhirnya. Dia bisa, ini bahaya besar bagi kekristenan. Ya, dan selanjutnya dikatakan selain tanah yang berbatu, yang selanjutnya dikatakan tanah yang bersemak duri. Tanah semak duri itu begini Bapak Ibu. Orang telah terima firman dikatakan, dan telah membiarkan firman itu tertanam di dalam pikiran bawah sadarnya, masuk loh itu. Itu sudah masuk di situ. Sayangnya di dalam pikiran bawah sadarnya dia masih tertanam semak duri di situ. Nah, semak duri ini yaitu orangnya khawatir, orangnya ketakutan di situ. Tipu daya kekayaan itu ada, mengejar dia, dikuasai oleh mamon di situ masihan.
Bapak Ibu, kalau pikiran-pikiran semak duri yang terlebih dahulu ada di dalam pikiran bawah sadar dia, itu lama-kelamaan, ini kalau nggak cepat disingkirkan semak duri ini, firman yang masuk dalam pikiran bawah sadar ini, itu akan mencekik firman itu. Itu akan mencekik firman itu, dikatakan kehendak Tuhan yang ingin dia lakukan dihalangi oleh ini. Kekhawatiran, ketakutan di situ, tipu daya kekayaan di situ. Ini langsung menguasai di situ. Sehingga orang ini yang ingin melakukan kehendak Tuhan, ingin melakukan firman Tuhan, akhirnya nggak bisa dia. Karena apa? Dikuasai kembali. Yaitu yang pikiran yang dikatakan apa, dunianya lebih kuat lagi di situ. Yang paling bahaya tentang kekhawatiran, ketakutan ini yang mencekik ini biasanya. Dan mamon, ini hati-hati. Pikirannya itu tentang keuangan, pokoknya duit apa-apa duit. Itu mengerikan. Nah di sini, di saat pikiran ini yang masuk dalam pikiran bawah sadar dia, firman yang masuk itu, akhirnya dia cekik itu. Dengan kekhawatiran, ketakutan di situ. Firman ini tidak bisa, mati juga akhirnya. Dan tidak bisa bertumbuh juga, dan tidak bisa berbuah di sana. Saya waktu belajar ini, waduh yang ngeri juga ya ternyata ya. Ini pikiran-pikiran semak duri ini harus disingkirkan terlebih dahulu. Baru engkau bisa melekat sama Tuhan, baru engkau bisa yang dikatakan tanah yang baik yang terakhir nanti saya jelaskan. Kalau enggak, pikiran-pikiran bawah sadar yang enggak benar di bawah sadar, alam bawah sadar kita ini akan berkuasa terus dan bercokol terus di sana. Dan itu yang mengendalikan manusia, 95% kehidupan kita. Apa yang ada dalam pikiran kita yang enggak benar, itu yang mengendalikan kita di sana. Dan dikatakan yang terakhir, nah sebelum saya masuk ke tanah yang baik dikatakan, orang yang sering membaca dan merenungkan firman ke dalam pikiran bawah sadarnya dikatakan, tapi pikiran semak duri sudah ada terlebih dahulu, akibatnya tidak bisa berbuah. Jelas, saya katakan. Makanya kita harus ketakutan, kekhawatiran, itu harus singkirkan. Banyak orang takut, malah takut. Setan masih takut. Ya, takut tentang kehidupan, masa depan. Banyak orang ketakutan sekarang. Anak-anak Tuhan takut setan masih banyak tuh. Ya toh? Yang seharusnya di rumah ada suara bludek gitu aja. Itu seharusnya tikus. Tapi pikirannya setan sudah, ketakutan dia. Jadi ketakutan, kekhawatiran ini yang menghimpit firman akhirnya. Ini yang membuat kita ini nggak percaya bahwa Tuhan itu hidup. Makanya di pikiran bawah sadarnya terus masuk kekhawatiran, ketakutan itu terus bercokol di situ terus tuh. Ini mengerikan tuh. Nah kalau itu terus menerus, Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau tidak akan bisa berbuah sampai kapanpun, mati itu, percaya saya. Dan dikatakan yang terakhir adalah tanah yang baik. Nah tanah yang baik ini dia berani terus-menerus membuang pikiran bawah sadarnya dia yang tidak benar. Dia berani terus-menerus dikatakan membuang pikiran lamanya dia. Dan membaca firman terus-menerus juga, merenungkan firman, melakukan firman itu. Memasukkan dalam pikiran bawah sadarnya dia. Jadi pelan-pelan ini berulang-ulang terus, gak bisa. Kalau kita menjadi tanah yang baik, itu berulang-ulang untuk harus menyingkirkan pikiran bawah sadar kita yang gak benar dulu. Baru firman itu bisa masuk dengan luar biasa. Setelah pikiran bawah sadar kita penuh dengan firman di situ. Saya dulu kalau nggak salah pernah khotbah di tempat ini, ya, bagaimana mengusir nyamuk. Nah, saya senang ini dengan ilustrasi ini. Bagaimana mengusir nyamuk di tempat ini, di gereja ini. Satu pun tidak ada nyamuk dan tidak kembali lagi. Ya toh. Saya cuma ngomong begini, banyak orang ngomong disemprot baygon Pak, pasti mati semua. Saya bilang nggak bisa, nanti pasti baygonnya habis, balik lagi nyamuknya. Saya ngomong beri pasir bertrek-trek sebanyak mungkin, dimasukkan ke dalam gereja ini, semuanya penuh pasir pokoknya dalam gereja. Semuanya penuh pasir, dalamnya pasir tok sudah. Dan nyamuk nggak ada.
Karena apa? Isinya pasir semua, mulai semua penuh. Sama kayak pikiran kita. Pikiran kita kalau diisi oleh firman terus, kita renungkan, dan yang jelek-jelek ini mulai dibuangi. Tahu ya? Mulai dibuang pikiran jelek ini. Kadang Bapak Ibu, pikiran jelek ini keluar ada pemicu. Tuhan izinkan manusia. Kadang di depan kita Bapak Ibu, tiba-tiba ada orang yang membuat kita, seumpamanya, saya digodai orang nih. Saya emosi nih. Tiba-tiba saya emosi nih. Nah, emosi ini yang disebut pikiran bawah sadar kita ini keluar mulai ini, yang jelek kita. Tapi kalau kita tidak digodai orang, tidak dikerjain orang, ya kita baik-baik saja, tidak marah. Jeleknya kita tidak pernah keluar, betul tidak? Tapi pada waktu kita mulai dikerjain orang di depan kita mulai digodai orang, ini Tuhan izinkan ternyata. Sehingga jeleknya kita bisa keluar tuh. Nah pada waktu jelek kita keluar ini, kurang lebih 20-48 jam ini keluar di pikiran sadar kita ternyata. Nah ini cepat diperangi nih pikiran yang jelek ini. Ini lemah pada waktu jeleknya keluar ini, pikiran yang jelek negatif keluar ini. Ini lemah ini, pikiran ini. Lah kita mulai perangi, Tuhan aku kepengen aku enggak mau lagi. Lah aku enggak mau marah lagi, aku enggak mau A, B, C, D yang jelek-jelek keluar ini. Kalau ini terus menerus dan kita menang, akhirnya dikerjain, dicobai orang lagi, kita sudah enggak marah, itu pertanda engkau menang. Engkau menang dengan hal kemarahan. Engkau dibuat kecewa, akhirnya keluar tuh dari pikiran bawah sadar kita ke sadar. Perangi itu kekecewaan itu. Aku enggak mau kecewa lagi. Satu kali orang lagi yang sama. Akhirnya godai kita enggak kecewa. Ngerjain kita enggak kecewa. Nyakiti kita enggak kecewa. Enggak kepahitan. Karena kita sudah menang di situ. Pelan-pelan kita sudah menang. Pelan-pelan pikiran bawah sadar ini dikeluarkan satu persatu. Dan firman yang masuk. Kalau firman yang masuk terus-menerus, pikiran di bawah sadar ini akan bersih. Pikiran di bawah sadar kita akan bersih di situ dan firman yang mengendalikan kita. Amin. Sehingga hidup kita diubahkan. Ya. Nah, itulah yang disebut tanah yang baik. Tanah yang baik adalah pikiran bawah sadarnya dalam keadaan baik semua. Dan tidak mengizinkan pikiran-pikiran semak duri menguasai pikiran bawah sadar dia. Dia tidak mengizinkan itu, tidak mau dia. Akibatnya otomatis pasti berbuah. Pasti berbuah. Kalau kita sudah, pikiran bawah sadar kita sudah dikuasai sepenuhnya oleh firman, itu yang keluar pasti firman, perkataan kita pasti firman. Dan apa yang terjadi? Berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Itu akan terjadi bagi orang yang mempunyai tanah yang baik. Saya percaya Bapak Ibu, kita sekarang ini posisi di mana nih? Tanah pinggir jalan, ya, engkau nggak ngerti sama sekali firman. Datang ke gereja juga nggak ngerti sama sekali firman. Yang kedua tanah yang berbatu, ya, cuma masuk di logika saja, tapi perasaan tidak menyentuh sama sekali. Menyentuh tok, cuma menyentuh aja. Tapi tidak bisa masuk dalam pikiran bawah sadar dia. Akhirnya ya tetap mati juga, nggak bisa berbuah. Tanah semak duri, hati-hati. Karena ketakutan, kekhawatiran, ya itu berkuasa atas kita kadang. Ini seringkali orang Kristen terjadi. Tentang kekhawatiran, ketakutan, apalagi masa sekarang ini pandemi ini. Orang kerja banyak yang takut, banyak yang khawatir mereka. Dan dikatakan itu mencekik Bapak Ibu. Dan tentang mamon, yang dikejar duit dan duit, Tuhan tidak pernah dikejar, tapi uang yang berkuasa atas dia. Sehingga firman yang masuk, mati juga, nggak bisa. Ya, akan kegenjat itu. Karena dangkal akarnya, sehingga kena sinar matahari kering mati. Ya, kalau semak duri masuk sebetulnya, sudah masuk dalam pikiran bawah sadar, tapi kenain. Akhirnya dikuasai oleh pikiran bawah sadar yang jelek lagi. Firman yang masuk mau rubah nggak bisa. Karena yang dominan ini adalah ketakutan, kekhawatiran, dan uang yang berkuasa atas dia. Sehingga firman itu kecekik lagi. Dan firman itu mati. Nggak bisa bertumbuh juga.
dan tidak bisa berbuah. Saya percaya yang terakhir tanah yang baik. Orang yang terus-menerus membuang pikiran yang lama, terus dibuang ya. Keluar di pikiran sadar, dibuang dalam nama Yesus. Aku tidak mau marah lagi Tuhan, aku tidak mau kecewa lagi, aku tidak mau kepahitan Tuhan. Terus dibuang terus-menerus. Dan baca firman, renungkan firman itu ya. Dan saya percaya hidupmu akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Amin. Saya tidak perpanjang firman ini, biarlah melalui firman ini kita bisa koreksi masing-masing. Hati kita seperti apa? Ya, seperti apa? Ya, apakah tanah semak duri, tanah berbatu, ya atau pinggir jalan, atau tanah yang baik? Saya percaya biarlah kita menjadi tanah yang baik, yang subur dan berbuah lebat. Amin. Saya kira cukup sekian firman Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kuasa pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Dan kami percaya Kau akan terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan melalui firman-firman-Mu yang disampaikan dalam doa malam ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami tidak akan gentar dan takut. Karena kami percaya Tuhan, sampai saat ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan, Kau tetap melihara kami. Kau tetap menjaga kami, melindungi kami. Untuk itu kami akan terus makin percaya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Pimpin kami, berikan pengertian lebih lanjut kepada kami, dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah melakukan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kebaikan-Mu juga Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kau hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan tidak dapat menjamah kami, karena perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus berkarya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kira ramata sikap pada ramaya rama, kira ramata sikap pada ramaya kira rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.